demi nambah cinta. Telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Telah ku jaga kejujuran dalam setiap nafasku. Karena demi cinta telah ku relakan kecewaku atas ingkarmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat berjumpa lagi dan menikmati wajah saya di channel Satrio Jolali. Hidup tidak selalu serius gitu. Ini kemarin kita baru tahu ternyata Anies Baswedan adalah Jokower sejati, pengikut penerus proyek IKN yang digagas oleh Jokowi dan para oligark. Jadi kata Anies Baswedan, kalau dia nanti jadi presiden berarti dia seorang eksekutif dan bukan seorang pengamat. Kalau sudah jadi seorang eksekutif, tugasnya adalah taat pada undang-undang. Dan IKN, pemindahan ibu kota ke mana itu, ke kota ke Sepaku, Penajam Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, itu kan sudah ada undang-undangnya, kata Anies. Undang-undang pemindahan kota yang disahkan, digodok oleh MPR dan DPR ya, Undang-Undang nomor 3 tahun 2022, yang kemudian 9 bulan kemudian itu dikoreksi oleh pemerintah sendiri, ya mungkin tuntutan investor ya. Baru diresmikan tanggal 15 Februari 2022, kemudian direvisi. Berarti ada masalah itu dari tingkat undang-undang aja. Apakah Anies ada melihat masalah itu? Jadi kalau dia kembali ke Anies tadi, kalau dia sebagai presiden, kepilih sebagai presiden, itu akan meneruskan proyek IKN karena dia taat pada undang-undang yang sudah disahkan oleh DPR tanggal 15 Februari 2022 itu. Nah ini yang bikin pengamat ngamuk, karena dia juga ngomong presiden selaku eksekutif sebagai pejabat itu beda posisinya dengan pengamat yang bisa ngomong semaunya katanya. Kalau pengamat atau kalau presiden ya harus ikut taat pada undang-undang. Ngomong gitu juga kita paham kalau eksekutif harus taat ke undang-undang. Tapi masalahnya undang-undang IKN itu ada masalah sejak awal menurut pengamat. Jadi berarti pengamat itu nggak diperlukan dalam di mata Anies. Kalau dia jadi presiden, dia harus taat pada undang-undang itu. Dia lupa sebelum undang-undang disahkan itu terjadi satu penolakan yang keras dari para pengamat ya tentang argumentasi pemindahan IKN itu loh. Apalagi kemudian kalau investor masuk nanti dapat hak guna bangunan sampai 180 tahun. Itu kan gila-gilaan kata Wali. Itu berarti kita kayak zaman Belanda dulu, kok zaman kolonial. Kita dikuasai, tanahnya disewa atau dipakai untuk Belanda, kita nyewa gitu. Atau kita berikan tanah itu ke kolonial ya, ke investor itu. Apakah Anies melihat persoalan itu? Nggak sekedar taat pada undang-undang IKN. Apakah undang-undang IKN harus dihentikan atau dirubah, bisa nggak sebagai seorang presiden? Ya kan? Dulu waktu direvisi itu juga Nasdem ya, itu semacam ditipu kan. Yuk kita sekarang mau rapat tentang undang-undang lalu lintas dan jalan. Terus ternyata dalam rapat itu yang dibahas revisi undang-undang IKN lah. Taufik Basari kemudian marah lah, gimana sih? Nah, ini dia absen tuh Nasdem. Jadi undangannya adalah undangan membahas undang-undang undang-undang itu loh jalan lalu lintas.
ternyata bahas revisi undang-undang IKN. Itu aja berarti ada masalah ya Kak. Nah sekarang dia bilang posisi presiden beda dengan pengamat. Marah tuh si Rocky Gerung. Justru pengamatan itu diperlukan, pengamat itu diperlukan. Dia melakukan koreksi sejak awal. Ya. Sejak sebelum jadi presiden itu harus pengamat, suaranya harus didengarkan oleh Anies. Karena pengamat itu di dalamnya ada relawan. Apa perlu katanya saya provokasi relawan-relawan Anies itu? Ternyata presiden yang Anda dukung adalah seorang Jokowi dan tidak perlu pengamatan dari ahli-ahli ya, yang mempersoalkan proyek-proyek IKN. Salah satunya adalah bermasalah. Kita tahu banyak investor mundur ya. Investor yang besar itu seperti calon investor yang besar yang sudah 2 tahun bolak-balik ke istana. CEO dari Masayoshi Bank, siapa ini? Ya Masayoshi Son, CEO dari SoftBank itu mundur akhirnya. Nggak mau membiayai IKN padahal dia menjanjikan 1.000 triliun lebih ya. 2 kali yang diminta oleh pemerintah yang memakan sekitar 500 triliun untuk proyek IKN. Terus pangeran-pangeran Arab yang uangnya banyak itu, yang katanya Luhut dan kawan-kawan itu akan melakukan investasi, ternyata semua mundur, hilang sekarang. Pada kemana itu tahu orang-orang Arab, pangeran-pangeran banyak duitnya itu. Tony Blair yang bagian tim untuk IKN itu, entah Dewan Pengarah atau Dewan, mundur juga. Tony Blair bekas Perdana Menteri Inggris. Itu kan tanda-tanda ya ada masalah di IKN itu. Apalagi banyak undang-undang yang dibuat untuk membiayai IKN, seperti peraturan-peraturan itu, pajak-pajak baru, salah satunya pajak burung walet untuk IKN, pajak apalagi itu balik nama motor, kan ada pajaknya itu untuk IKN. Lebih ya toh, nggak perlu pengamatan seorang Anies, nggak perlu Anies itu mendengarkan pengamat yang lebih bisa melihat satu persoalan, satu proyek IKN itu dari sisi yang lebih holistik, yang lebih komprehensif. Mungkin Anies hanya melihat satu tujuannya, linear, ingin menjadi presiden. Tetapi pengamat mempersoalkan gimana pandangan dia terhadap IKN, bagaimana pandangan dia terhadap kereta cepat yang semuanya itu pakai APBN, yang awalnya itu janjinya nggak pakai APBN, tapi tiba-tiba IKN itu kan 19% dari APBN itu untuk IKN. Kereta cepat juga begitu. Bagaimana pandangan Anies yang katanya kereta cepat itu awalnya dari Jepang nggak layak untuk diteruskan, tapi kemudian Cina masuk dengan biaya yang lebih rendah daripada yang ditawarkan Jepang, tapi pada akhirnya di tengah perjalanan biaya pembuatan kereta cepat Jakarta Bandung itu membengkak sampai 8 miliar dolar atau berapa triliun itu. Ya kan? Apakah itu bukan sebuah tanda-tanda masalah dari proyek yang ditinggalkan oleh Jokowi? Bagaimana sikap Anies terhadap IKN? Bagaimana sikap Anies terhadap kereta cepat? Bagaimana sikap Anies terhadap pengangguran yang merata, yang susah benar cari yang cari kerjaan sekarang ini? Dulu startup diagung-agungkan, digelontorkan dana besar dari pemerintah untuk startup kaum milenial. Ternyata startup itu berguguran sekarang. Bagaimana sikap Anies? Bukan terhadap startup, terhadap rakyat yang keleleran itu loh, terhadap orang yang masih beli beras literan, terhadap orang-orang yang susah mengakses pendidikan dengan cara yang murah. Bagaimana dengan sikap Anies terhadap orang-orang yang susah mendapatkan pekerjaan, yang cukup setelah bersusah payah mendapat pekerjaan, gajinya UMR dan kontrak lagi? Itu nggak mudah kan? Jadi presiden harus meneruskan semua? Presiden itu meneruskan semua proyek-proyek yang ditinggalkan Jokowi yang dikunci dengan undang-undang seperti undang-undang Cipta Kerja yang merugikan karyawan, setelah didemo oleh civil society itu dengan demo turun ke jalan di berbagai kota, tapi disahkan juga. Yang menurut pengamat, undang-undang Cipta Kerja itu merugikan buruh. Bagaimana sikap Anies terhadap undang-undang Cipta Kerja, terhadap IKN, terhadap kereta cepat, dan undang-undang lain termasuk KPK yang dilemahkan itu, yang ditandatangani oleh Jokowi, yang tidak sesuai dengan pengamatan dan aspirasi dari para pengamat-pengamat yang
bebas dan merdeka. Nah, tampaknya kita mulai melihat sedikit ya siapa Anies sesungguhnya. Ternyata dia adalah seorang jokower dalam hal dia sebagai eksekutif kalau dia jadi presiden ternyata. Terus apa artinya dia melakukan satu slogan waktu di Nasdem Tower tanggal 3 Oktober waktu Nasdem itu mendukung mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden 2024. Anies mengatakan akan melakukan continuing dan changing. Continuing apakah berarti meneruskan sepenuh-penuhnya proyek Jokowi yang dikunci, yang dilindungi oleh undang-undang itu, ataukah dia melakukan changing, membuat satu proyek-proyek baru sekaligus meneruskan secara 100% proyek dari Jokowi termasuk IKN, kereta cepat dan lain-lain, undang-undang cipta kerja, pelemahan KPK dan lain-lain. Apakah yang dia maksud dengan changing itu adalah mengubah kembali, merevisi kembali undang-undang yang merugikan rakyat, atau dia melakukan continuing terhadap meneruskan undang-undang yang sudah ada dan tidak mengubahnya sama sekali dan melakukan changing, perubahan, membuat hal-hal proyek-proyek baru, gagasan-gagasan baru sambil meneruskan proyek-proyek Jokowi. Itu artinya berarti 100% Anies Baswedan adalah jokower dan 100% mungkin dia berbeda dengan Jokowi. Jadi betul-betul tidak ada antitesa sebagaimana yang diharapkan oleh para pengamat. Itu berarti kita masih harus bersabar. Kalau Anies jadi presiden 5 tahun lagi, rakyat masih harus bersabar dan menikmati kesusahan hidupnya di ujung senja. Dan anak-anak muda, milenial yang tidak masuk dunia digital dan tidak masuk sebagai startup harus bersabar. Susahnya, menderitanya mencari pekerjaan dan rumah bagi keluarga muda dan bagi rakyat kebanyakan. 5 tahun Presiden Anies Baswedan yang dielulukan di berbagai kota itu, tentu rakyat kebanyakan harus bersabar untuk meneruskan kehidupannya, beli beras literan dalam 5 tahun pertama, meneruskan 10 tahun sebelumnya yang juga susah hidupnya karena himpitan ekonomi dan kebijakan politik pemerintah yang memihak oligarki, memihak pengusaha dan tidak memihak rakyat kebanyakan dan tidak memihak kaum du'afa. Yudi Pramuko tuang donat dari para YouTuber, tertua di semesta fasbir sobron jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Kalau gitu ya jangan terlalu berharap banyak dong terhadap Anies Baswedan. Kalau memang dia nggak perlu para pengamat, nggak memerlukan koreksi dari awal sebelum dia jadi presiden. Justru koreksi dari awal itu yang harus menjadi bahan masukan dalam journey, dalam perjalanan Anies menuju RI 1. Ucapan dia di stasiun TV itu tampaknya memancing reaksi yang keras dari para pengamat ya, tentang siapa sesungguhnya Anies. Ternyata dia lebih condong menjadi seorang jokower, pengikut setia dari Jokowisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi nambah cinta telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Tak ku jaga kejujuran dalam setiap nafasku, karena demi cinta telah ku relakan kecewaku atas ingkarmu.